Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel teman-teman semuanya. Jadi di konten kali ini saya mau bahas char ekstrim terbaru yang akan dirilis tanggal 3 Februari jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat dan jam 1 siang waktu Indonesia bagian tengah guys ya. Dan cara ekstrimnya itu nggak disangka-sangka guys. Ini cara ekstrim buatan Bandai sendiri. Karena cara ekstrimnya itu Luffy, the man who dreams of becoming the king of the pirates guys ya. Jadi Luffy ya, pria yang bermimpi menjadi raja bajak laut guys ya, pria yang bermimpi menjadi raja bajak laut. Dan ini memang buatannya Bandai sih guys ya, kalau dilihat dari kostumnya gitu ya. Dia pakai jubah Roger terus baju kuning guys ya. Jadi ini memang dibuat khusus oleh Bandai gitu, nggak di original story guys. Dan ini ya tipe karakternya itu elemen biru, attacker guys ya, tapi bisa swap gitu. Jadi dia bisa berubah gitu ya. Jadi dia bisa berubah jadi runner guys ya, jadi attacker ke runner gitu saat dia menggunakan Gear 4 Snake Man guys ya. Itu so kita bahas aja guys. Nah oke guys, jadi Luffy Extreme Legendary ini ya teman-teman, dia itu gaya mainnya dia bisa swap atau bertukar antara Snake Man dan Bones Man ya guys ya, untuk mengubah cara dia bertarung. Dan dia juga bisa mengganti kelas atau tipe guys ya. Saat Luffy menggunakan Gear 4 Snake Man, maka dia akan berubah tipe yang tadinya attacker jadi runner guys ya. Dan dia bisa bertarung menggunakan mode Snake Man tersebut. Dan saat itu dia juga memiliki trait yang menambah kecepatan dalam mengambil bendera guys ya. Luar biasa loh. Jadi bukan hanya secara bentuk skillnya yang berubah, tapi traitnya juga berubah gitu guys ya. Nah di sisi lain, kalau dia dalam mode Bonesman ya, traitnya juga sesuai guys ya. Dia juga bisa bertarung dengan mode tersebut, dan dia akan memiliki trait peningkatan damage yang diberikan kepada musuh dan resist trigger effect ya, atau menahan efek terhuyung-huyung gitu. Jadi dia bakal susah digangguin saat menggunakan skill tersebut. Jadi di sini ada lanjutan, saat dia dalam mode Bonesman, maka agresif lah dan bunuh musuh guys ya. Jadi kita dianjurkan untuk agresif saat dalam mode Bonesman teman-teman. Nah terus ada lanjutannya, kamu dapat mengganti gear Snake Man atau Bonesman kapan saja yang kamu mau selama permainan guys ya. Dan lanjutannya, dia akan dapat menggunakan skillnya lebih sering dibandingkan dengan char-char lain guys ya, dibandingkan karakter lain guys. Nggak tahu ya, mungkin ya ini agak ambigu teman-teman ya, di bawah ini agak ambigu kalimatnya guys ya. Tapi mungkin yang dimaksud di sini skillnya itu pada bakal seperti ada berubah bentuk tombolnya gitu loh guys ya, saat dia berubah dari saat dia normal form ke Snake Man form, ke Bonesman form dalam bentuk Snake Man, bentuk normal, bentuk Bonesman itu bakal berubah-ubah. Dan entah itu durasi cooldownnya yang cepat, atau malah justru cooldownnya itu mungkin nggak ada sama sekali saat dia udah selesai menggunakan Gear 4 Snake Man, terus dia mau langsung berubah ke Gear 4 Bonesman guys ya. Nggak tahu, nanti kita bisa tahu itu pada saat dia rilis dan di in game-nya guys ya. Nanti kita sama-sama bisa tahu di situ guys, karena kalimat yang di situ agak ambigu juga sih. Terus dalam bentuk normal form ya, dalam bentuk normal Gear 4 skill satunya itu dia bisa berubah Gear 4 Snake Man guys ya. Skill satunya itu Gear 4 Snake Man, dan kekuatan skillnya itu jangkauannya itu jarak jauh guys ya, dan bisa memberikan efek knockback kepada musuh. Jadi jangkauan skillnya ini jarak jauh dan bisa memberikan efek knockback kepada musuh. Dan kamu juga dapat menggunakan skill ini saat kamu terkepung, karena ya, kamu bisa menggunakan skill ini saat kamu terkepung karena serangan ini juga dapat mengenai musuh di belakangnya guys ya. Jadi bukan hanya ada di muka ya. Jadi saat musuh ada di belakang juga kayaknya dia bisa mutar untuk nyerang musuh guys ya. Luar biasa loh ya, unik banget skill ini teman-teman ya. Terus menggunakan skill ini ya, lanjutannya menggunakan skill ini, di bawahnya menggunakan skill ini akan membuatnya tak terkalahkan untuk sementara. Kamu dapat menggunakan skill ini untuk melawan untuk melawan skill musuh, untuk mendaratkan pukulan yang dijamin kena terhadap musuh guys ya. Luar biasa loh. Terus Gear 4 Bonesman King Kongan, Gear 4 Bonesman ini jangkauan skillnya sama guys ya, jarak jauh juga, dan menimbulkan efek tremor ya. Kalau yang Gear 4 Snake Man itu kayaknya kalau dilihat dari cuplikan skillnya kayaknya ada efek stun deh.
nggak tahu ya. Kalau saya perhatiin ada efek stunnya gitu. Jadi waktu dicontohin kan lawannya sama si Katakuri, kayaknya ada efek stun kalau yang Snakeman. Terus kalau yang Bondsman ini kan bakal ada efek tremornya guys ya. Oh sorry, di sini efek knockback gitu ya saat kena King Cobra ya. Iya siap. Terus kalau yang Bondsman kena efek tremor teman-teman. Terus saat musuh menerima efek tremor ya, Gear 4 Bondsman ini saat musuh sudah menerima efek tremor, gunakanlah combo atau Gomu Gomu no Kong Organ guys ya. Jadi pada saat terkena tremor kita dianjurkan untuk menyerang atau memberikan serangan lanjutan Gomu Gomu no Kong Organ atau combo atau basic attack doang guys ya. Jadi dianjurkan gitu. Mungkin bakal ada increase damage juga ya setahu saya gitu ya. Setahu saya kalau misalnya Luffy ini punya trait seperti itu. Nanti kita baca traitnya guys ya. Nah selanjutnya teman-teman, Snakeman From ya. Saat dalam bentuk Snakeman, skill satunya, saat kamu kehabisan skill untuk Gear 4 Snakeman, kamu bisa menggunakan membuka Gear 4 Snakeman guys ya. Jadi walaupun dia udah selesai pasang Gear 4 Snakeman, masih bisa di unlock lagi guys ya untuk menggunakan mode Gear 4 Snakeman teman-teman. Namun jika saat kalian menggunakan Gear 4 Snakeman, saat kalian menggunakan Gear 4 Snakeman dan terkena pukulan, maka skillnya akan dibatalkan guys ya. Oke, jadi masih bisa di cancel saat mau unlock skillnya teman-teman ya. Jadi di sini pastikanlah kamu menggunakan skill ini pada waktu yang tepat gitu. Tapi kalau saya perhatiin dari cuplikan videonya, kayaknya nggak bakal sulit juga untuk pakai Gear 4 Snakeman ya gitu, karena bakal susah juga dibatalin teman-teman ya, karena Luffy berubah dari Luffy normal berubah ke Gear 4 Snakeman itu cukup cepat guys ya. Jadi nggak guna juga guys ya, harusnya nggak bisa di cancel sih. Terus skill 2 nya saat tombol skill ditekan itu akan terus menyerang musuh. Oke, jadi ini mirip sama seperti Haugatling Gun-nya Luffy Onigashima ya. Jadi saat kita menekan tombol skill 2 itu akan memberikan efek spam gitu ya. Jadi bakal ngajar-ngajar musuh. Dan ketika Anda melepas tombol skill itu akan membuat musuh terpental guys ya, terkena efek knockback gitu. Nah, skill ini bisa memukul beberapa kali. Yang memungkinkan kamu untuk meningkatkan serangan guys ya, meningkatkan attack gitu. Begitupun dengan Bondsman dalam bentuk Bondsman teman-teman ya. Saat dalam bentuk Bondsman pun mirip guys ya. Saat kamu mau kehabisan skill ya, kamu bisa unlock Gear 4 lagi gitu, mirip teman-teman. Dan serangannya juga bisa di cancel guys ya. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan skill ini di waktu yang tepat gitu, timing yang tepat gitu. Nah skill 2 nya saat tombol sama ya guys ya, saat kita menekan tombol skill 2 nya itu akan terus menyerang musuh dan sangat kuat ya. Efek serangan ini sangat kuat melawan defender karena dia bakal mengabaikan defense guys ya, dan memberikan kerusakan atau memberikan damage guys ya. Jadi musuh walaupun punya increase defense itu percuma guys ya di hadapan Luffy secara ekstrim ini guys ya, the man who become pirates ini guys ya. Luar biasa guys ya. Sama guys ya, lanjutannya di bawah juga sama. Skill ini memukul beberapa kali yang memungkinkan kamu untuk meningkatkan serangan. Wah gila banget sih guys ya. OP parah sih cara yang ini guys ya. Next teman-teman, seperti yang udah kita baca di awal-awal juga dan bisa kita pahami bersama bahwa saat dia dalam mode Snakeman dan dia dalam mode Bondsman itu trait-nya bisa berubah-berubah guys ya. Jadi si Snakeman trait ini saat daratnya itu lebih dari 70% meningkatkan kecepatan mengambil bendera sebanyak 50% guys ya. Jadi saat darahnya itu lebih dari 70% meningkatkan kecepatan mengambil bendera 50%, dan saat dia mengambil bendera dia bakal mendapatkan tambahan darat 30% guys ya, dan mengurangi waktu cooldown skill 2 sebanyak 20% gitu. Wow. Fokusnya ke skill 2 guys ya, bukan ke skill 1 gitu. Terus Bondsman trait saat darahnya lebih dari 70%, oke, dia bakal mendapatkan resist dagger effect ya, menahan efek teror huyung-huyung gitu, dan menambah damage sebanyak 30%. Dan setelah dia membunuh musuh, dia bakal mendapatkan pengurangan waktu cooldown skill 2. Oke, lagi-lagi skill 2 guys ya. Dan pengurangan waktu cooldown skill 2 itu sebanyak 30%, dan tambahan darah 15%. Oke, jadi dia setiap kali nge-kill dia bakal dapat tambahan darah 15% guys ya. Dan lagi-lagi itu fokusnya justru ke skill 2 gitu.
Jadi bisa saya simpulkan kalau dari sini kayaknya Luffy yang ekstrim ini ya, cara ekstrim ini dia 60% attacker ya, 40%-nya runner mungkin guys ya. Bisa dibilang seperti itu sih. Karena fokusnya itu ke cooldown skill 2 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke karakter trait-nya guys ya. Karakter trait-nya ini Luffy Shock. Oke, jadi dia bakal mendapatkan pembatalan efek shock ya. Kayak misalnya kalian diserang listriknya Nami, Big Mom, siapa lagi? Laut Dressrosa. Nah, itu kalian bakal langsung down guys ya. Kalian bakal langsung down. Jadi kalian gak bakal kena efek shock dan musuh tidak bisa memberikan serangan susulan, serangan combo untuk menghasilkan damage per second guys ya. Terus Luffy Etrance sama guys ya. Dia juga bakal menolak efek jadi batunya bawah Hancock teman-teman ya. Jadi musuh tidak punya kesempatan chance untuk memberikan serangan susulan. Terus selanjutnya saat dia sementara menggunakan skill 2 bakal mengubah efek jatuh ke stagger effect guys ya. Ya udah kita baca juga tadi guys ya. Jadi benar-benar dia nggak bisa digangguin teman-teman saat dia menggunakan skill 2. Terus trait satunya oke, ini keren sih. Jadi saat dia menyerang musuh 100% kemungkinan ya. 100% kemungkinan menambah attack 3% dan akan terus meningkat sebanyak 70% ya, mentok di 75%. Tapi bakal ke reset kalau misalnya si Luffy-nya mati teman-teman ya. Tapi lumayan loh ya. Cuman menyerang musuh doang ya bisa terus meningkat attack-nya guys ya. Terus ada lanjutannya when your saat tim kalian dalam posisi kala bendera, maka akan meningkatkan kecepatan cooldown skill 2. Lagi-lagi skill 2 guys ya. Makanya saya bilang di ini 60% attacker teman-teman ya. 60% attacker, 40% runner guys ya. Jadi akan meningkatkan kecepatan cooldown skill 2 sebanyak 50% gitu saat dia dalam posisi kala bendera. Dan ini kayaknya mirip trade sama seperti trade-nya Luffy Taro teman-teman ya. Saat saat darah kamu lebih dari 50%, saat darah kamu lebih dari 50%, akan tersisa 1% darah saat kamu diserang oleh musuh dan seharusnya mati teman-teman. Kalian pasti pernah guys ya. Jadi ibaratnya Luffy ini masih punya 1% darah ya guys ya. Jadi dia punya efek bal 1% darah. Harusnya tadi dia udah mati, tapi dia masih hidup guys ya. Jadi dia masih punya tersisa 1% darah gitu, harusnya mati, tapi dia justru masih punya 1% gitu. Tapi syaratnya saat darahnya itu harus lebih di atas 50% teman-teman ya. Kalau di bawah 50% begitu diserang langsung koit guys ya, langsung modar teman-teman. Terus trait 2-nya saat darah kamu lebih di atas 70% ya. Saat darah kamu lebih dari 70%, maka akan mendapatkan pengurangan damage 30%, juga mendapatkan pengurangan damage yang diterima dari attacker sebanyak 20% gitu. Oke, totalnya 50% gitu. Jadi kalau misalnya diserang oleh defender atau runner, pengurangan damage-nya 30% doang ya. Tapi kalau attacker yang nyerang bisa ditotalin 50% teman-teman ya. Terus saat menerima persentase damage dari efek status efek dari musuh, maka dia bakal mendapatkan tambahan darah 6%. Ini mirip sama seperti Yamato guys ya, mirip sama seperti Yamato gitu. Jadi saat dia kena efek shock, efek tremor, efek incendiary-nya Kainu, dia bakal dapat tambahan darah 6% guys ya. Ini penting sih karena musuh banyak yang punya efek shock punya status efek sekarang ini. Terus saat dia memberikan damage 6 kali, saat dia memberikan damage 6 kali untuk durasi 10 detik. Saat dia memberikan damage 6 kali dalam 10 detik, dia bakal mendapatkan tambahan defense sebanyak 30% untuk durasi 10 detik juga guys ya. Dan itu nggak ada stacknya guys ya, mentok sampai di 30% doang guys ya. Nah, kesimpulannya teman-teman, saya juga nggak habis pikir, menurut saya ini overpower banget guys ya. Dan entah kenapa dirilisnya sekarang teman-teman. Padahal kita dalam masa krisis RD gitu, tapi entah kenapa si Bandai memutuskan untuk merilisnya sekarang guys ya. Ini OP parah dan unik juga guys ya. Jadi dia bisa swap kelas gitu, berubah dari attacker ke runner. Ini ngeri banget sih, memberikan warna baru terhadap cara-cara di OPBR gitu. Wajib punya sih. Cuman ya itu ya, rating gacanya pasti ngaco teman-teman. Saya feelingnya pasti gitu, apalagi di akun utama rating gacanya pasti ngaco guys. Dan oke guys, saya juga bakal giveaway satu akun polosan, dan di akun itu ada Young Dovi, ada Kid Oni, ada Lawoni, dan ada Prime Relic. Kalau misalnya kalian mau ya, daripada saya nggak diurusin, kalau kalian mau kalian bisa ambil ini ID dan passwordnya guys ya.
Nah oke guys, itu ID dan passwordnya 12345. Nah oke guys, itu dia guys ya. Kalau kalian siapa cepat ya dapat ya. Nanti kalian bisa rawat, ambil aja guys ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santun.